Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bertulabul ilmi. Semoga niat kita, upaya kita duduk di majelis ini bernilai pahala dan mendatangkan keberkahan dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin, Allahumma amin. Taib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ushulus Salasah yang terkait dengan 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita sudah memasuki pada poin yang terakhir, yaitu mengenal suri teladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Kita baca syarah dari matan yang sebelumnya telah kita bacakan sebelumnya. Nubdatun an siratihi sallallahu alaihi wasallam. Penulis di sini mengatakan, syarah Syekh Dr. Haitham, nubdah indisari dari sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatid da'watu fil ahdil makki mutarakkizatan hawla tauhid wa da'wati ila nubdis syirki dan dakwah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di periode di kota Makkah, di awal-awal di kota Makkah, fokus mendakwakan tauhid. Ini ya. Jadi ini sentilan bagi para dai. Hendaknya yang pertama kali yang dia harus dakwahkan adalah tauhid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali berdakwah adalah tauhid. Ya, jadi kuatkan dulu akidah umat. Kuatkan dulu tauhidnya. Karena sudah kita sampaikan sebelumnya, suatu ibadah, suatu amalan apabila ia tercampur dengan kesyirikan, maka akan tertolak dan akan terhapus, batal amalan tersebut. Ayat sangat banyak sekali menjelaskan tentang perintah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul-Rasul sebelumnya, untuk memprioritaskan yang pertama kali adalah dakwah tauhid. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin
wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Lihat dalam surat Az-Zumar. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, umirtu, saya diperintah, an a'budallah, untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ingat kalimat ibadah, kalau disebut dalam Al-Quran artinya tauhid. Dalam tafsir Ibnu Abbas. Katakanlah wahai Muhammad, saya diperintah untuk mentauhidkan Allah, mukhlishan lahuddin, semurni-murninya, murni ikhlas, ya, untuk Allah Azza wa Jalla. Wa umirtu an akuna awwalal muslimin, dan saya diperintah untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, fa'budullaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, mukhlishan lahuddin, ya, ikhlas, murni ibadah kita berikan kepada Allah. Ya, kan ya? Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan perintah, ya, para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami utus, ya, setiap umat seorang rasul untuk mentauhidkan Allah, tujuannya, dan menjauhi taghut. Nah, jadi para dai yang ingin meneruskan, mencontoh dakwanya para nabi dan rasul, maka hendaknya dia memulai dakwanya dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Kenalkan umat kepada manusia, kenalkan umat, ya, bagaimana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan hendaknya dia meninggalkan segala sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia akan ikhlas, akan murni ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla kalau hatinya masih ketergantungan dengan makhluk, ya, masih bergantung dengan makhluk, masih takut kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Bagaimana akan murni ibadah untuk Allah Azza wa Jalla? Wa da'wati ila nubdi syirki, dan Rasulullah berdakwah untuk memberantas kesyirikan. Ya. Jadi perintah tauhid memerintahkan agar mereka murni ibadah hanya kepada Allah dan juga memberantas kesyirikan. Ini dua pokok yang nggak bisa dipisahkan. Ketika seseorang menjelaskan tauhid, maka wajib bagi dia juga menjelaskan apa itu syirik. Karena sesuatu jika disebutkan lawannya, dijelaskan lawannya, akan semakin jelas. Asy-syai' yattadihu bididdihi, fabididdiha tatabayyanul asya'. Sesuatu akan jelas dengan lawannya, maka dengan lawannya itulah sesuatu akan semakin jelas. Ketika seseorang menyampaikan sunnah, maka jelaskan apa itu bid'ah. Ketika seseorang menyampaikan tauhid, jelaskan apa itu bentuk-bentuk kesyirikan agar umat menjauhi dari kesyirikan tersebut. Ya, jangan kemudian setengah-setengah atau abu-abu sehingga umat masih samar apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, menjadi seorang muslim puluhan tahun tapi tidak tahu hukum jimat,
hukum raja, ya, menyembelih kepada selain Allah, sedekah laut, ya, dengan kepala kerbau atau kepala sapi, membuat sesajen untuk dewi padi atau dewa atau dewi padi di tengah-tengah sawah agar panennya semakin berlimpah, dan yang sebagainya. Ini harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Oleh sebab itu, ikhwah, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kalau seandainya di Mekah itu ayat-ayat yang turun tentang larangan khamr, tentang larangan zina, pasti mereka akan mengatakan, sungguh kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Maka Nabi melihat, ya, mereka belum siap, belum kuat keimanannya, belum kokoh imannya, tauhidnya, sehingga yang pertama kali Nabi kenalkan dulu siapa Rabbnya dan apa hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seseorang tertancap tauhid, keimanan yang kuat akan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka secara sendirinya dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Karena konsekuensi cinta kepada Allah harus meninggalkan segala bentuk yang dilarang, harus mentaati perintahnya. Maka Aisyah mengatakan demikian. Kalau di Mekah yang pertama kali turun larangan khamar, larangan zina, maka sungguh mereka tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Nah, ini metode. Kokohkan dulu keimanan, ya, kokohkan dulu tauhid umat agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tertancap keimanan dan tauhid yang kuat, secara sendirinya dia akan meninggalkan dosa-dosa atau perbuatan haram yang menjadikan murka Allah Azza wa Jalla. Baik, ya, jadi ini ikhwah, wa ikhlasul ibadati lillah, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Wastamarrat hadhihi da'watu limuddati salasa asyrata sanatan, dan dakwah ini terus berlanjut, ya, selama 13 tahun. Masya Allah, ya. Jadi bukan khilafah. Prioritas dakwah seorang itu bukan khilafah, tuh Nabi dengan tauhid. Bukan kemudian dengan khilafah menegakkan daulah Islamiyah, yang logika mereka mengatakan bahwa karena dengan tegaknya daulah Islamiyah nanti akan semakin mudah dijalankan syariat Islam, dijalankan pemerintahan Islam. Oke. Cuman kalau tauhid mereka belum kuat, ya, keimanan mereka belum kuat, bagaimana mereka akan siap untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum Islam? Ya, seperti membangun bangunan yang rapuh, ya, dari pondasi yang rapuh, seperti membangun bangunan dari sarang laba-laba. Terlihat bangunan megah tapi pondasinya keropos, maka akan ambruk. Maka yang pertama kali harus kokohkan dulu pondasinya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling auhan, ya, paling ringkih gitu ya, ringkih, paling rapuh, gampang rusak, itu rumahnya laba-laba, sarang laba-laba, ya kan? Seandainya mereka tahu, maka harus dikokohkan dengan tauhid, baru akan secara sendirinya tercipta daulah Islamiyah. Lihat janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum
la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Lihat janji Allah. Allah berjanji, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mereka akan menguasai, akan berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang terdahulu yang mereka berkuasa, akan jadikan penguasa. Allah angkat menjadi khilafah, dan Allah akan kuatkan agama mereka, dan Allah ridho kepada mereka, dan Allah akan ganti rasa takut dengan keamanan. Apa itu semuanya syaratnya? Syaratnya apa itu semuanya? Untuk mendapatkan itu semuanya syaratnya apa? Untuk meraih itu semuanya syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini janji Allah. Syaratnya mereka menyembahku, mentauhidkanku, dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Baru akan tercipta janji Allah, kita akan berkuasa, ya, mendapatkan khilafah, berkuasa di muka bumi ini, dan rasa takut akan hilang. Allah ganti dengan rasa aman dan ketentraman, aman sentosa. Syaratnya tauhid. Masih nggak percaya dengan ayat ini? Silahkan, ya. Baik, karena ini dakwahnya para nabi dan rasul. Summa umira sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinah. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi setelah 13 tahun di Makkah, ya, maka Nabi diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Wa kadzalika istamarra halud da'wati fiha qa'iman 'ala tauhid. Begitu pula berlanjut, ya, terus berlanjut dakwah tauhid di kota Madinah, ya. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak hanya di Mekah 13 tahun berdakwah tauhid, namun ketika hijrah di Madinah beliau terus, ya, terus menyuarakan, mendakwahkan tauhid, ya, menyuarakan tauhid di kota Madinah. Bil idafati ila nuzuli baqi syara'i'id din min ibadatin wa muamalatin wa umurin hayatiyatin. Nah ini. Kemudian sampai berlanjut, ya, ditambah lagi di kota Madinah, terus mendakwakan tauhid dan berlanjut terus. Kemudian ditambahkan lagi apa? Turun, sampai turun, ya, beberapa syariat-syariat agama yang lainnya, sisa-sisa dari syariat-syariat yang lainnya. Turun perintah puasa. Jadi 2 tahun setelah di Madinah baru turun syariat puasa. Kalau sholat kan sudah kemarin, ya, di Mekah. Ya, 10 kenabian baru turun syariat sholat. Kemudian setelah hijrah di Madinah 2 tahun baru turun syariat puasa. Kemudian zakat. Kemudian apalagi haji, kalau haji di 9 Hijriah. Ya, setelah hijrah 9 tahun baru turun syariat haji. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, menyusul ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi menyusul turunnya ibadah-ibadah syariat-syariat yang lainnya, dari puasa, dari kemudian zakat, kemudian haji dan yang lainnya. Wa muamalat, dan yang terkait dengan syariat-syariat muamalat, muamalah dengan manusia, hukum jual beli dan yang lainnya. Wa umurin hayatiyah, dan perkara-perkara yang terkait kehidupan manusia yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Nah ini ya, ini yang didakwahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turun syariat, setelah dakwah tauhid.
Kemudian illa, melainkan annan nadira, orang yang melihat, orang yang cermat, orang yang mencermati, memperhatikan, begitu ya. Fi siratihi, pada sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi dakwatihi, dalam dakwahnya, yajidu, dia akan dapati anna dakwata tauhid, anna dakwata, sesungguhnya dakwah ila tauhid. Jadi dakwah beliau kepada tauhid baqiyat mulazamatan lahu sallallahu alaihi wasallam ila an tawaffahu Allahu ta'ala. Jadi kalau kita cermati, kata Syekh, dalam sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, maka kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid terus dalam kehidupannya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Coba kita ambil contoh. Kita ambil contoh ya. Al-Quran deh, lihat. Dalam Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan surat Al-Fatihah? Perhatikan surat Al-Fatihah. Di situ berisikan tauhid, perintah tauhid, banyak sekali di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tauhid apa di sini? Rububiyah, Rabb semesta alam. Terus kita meyakini, ya, mengesahkan Rabb yang mengatur, rububiyah yang mengatur, menciptakan, menurunkan hujan, merajai, menghidupkan, mematikan. Hanya Rabbul alamin, hanya kita berikan kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Ada tauhid rububiyah. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kebangkitan, pembalasan. Siapa ini? Tauhid apa? Rububiyah, hanya Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tauhid apa di sini? Bahwasanya ibadah diberikan hanya kepada Allah, dan isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah dalam ibadah hanya diberikan kepada Allah saja. Perbuatan hamba yang terkait dengan ibadah wajib harus diberikan hanya kepada Allah. Tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Tadi yang ayat kedua belum kita sebutkan, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Sifat nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tauhid apa di sini? Asma wa sifat. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah ini, jadi dalam Al-Quran diawali kitab suci Al-Quran dengan surat Al-Fatihah yang berisikan tentang perintah tauhid. Al-Quran dimulai dengan tauhid. Kita buktikan lagi. Diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Bahkan diakhiri dengan tauhid juga. Lihat, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabbin nas. Tauhid apa di sini? Rububiyah. Rabb. Ya, lihat, semua Al-Quran isinya tauhid. Dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwasanya kita dituntut dari awal sejak lahir
sampai kita wafat untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Maka kita perhatikan kata Syekh di sini, kalau kita perhatikan, kita cermati dengan baik dakwah Nabi itu dari awal sampai akhir, sampai Allah wafatkan, itulah dakwah tauhid. Ingin bukti lagi? Ingat detik-detik wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, di antara wasiat beliau kepada umatnya, apa kata beliau? La'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan, makam sebagai masjid, tempat ibadah. Ini kan demi untuk mengagungkan tauhid. Gak boleh. Ya, kuburan jadikan tempat ibadah, tempat untuk sholat, minta-minta di situ, ngalap berkah. Ini wasiatnya dia ya, jangan disembah, bukan jangan disepelekan. Dan Nabi juga mengatakan apa? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu jassisal qabra wa ayyubna alaihi. Nabi melarang keras untuk mengkapuri, mengkeramik, menyemen kuburan, di semen gak boleh. Dan apalagi membangun di atas kuburan. Karena ini semuanya wasilatun yuaddi ila syirk. Wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka himayatul Mustafa, himayatun Nabi, penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap hal-hal yang menghantarkan kepada kesyirikan sudah dicegah jauh-jauh hari. Nah, jelas ya. Jadi bukan perkara yang remeh, kemudian sudahlah tauhid itu ya disampaikan apa adanya aja, yang penting orang beribadah kepada Allah. Gak seperti itu, harus terus disampaikan. Karena syaitan gak akan berhenti menyesatkan manusia lewat jalan kesyirikan. Itu ya kawan ya. Jadi ini kemudian jangan kita anggap sepele. Baik, kita lanjut ya. Wa fi hadza raddun wadihun wa jaliyun. Dan ini semuanya sebagai bantahan yang sangat gamblang, jelas dan gamblang, ala man yuzahidun nas fi ta'allumit tauhid, kepada orang yang menjauhkan manusia untuk mempelajari tauhid. Gak usah belajar tauhid katanya, akan menjadikan apa? Permusuhan, pertikaian di tengah-tengah umat. Gak usah sampaikan tauhid lah, jadikan apa? Memecah belah umat, malah gak rukun nanti umat ini gara-gara tauhid. Waliyahzubillah. Ini menyelisih dakwanya para nabi dan rasul. Ya memang harus seperti itu. Nabi harus dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Bahkan Allah perintahkan hijrah. Nabi Ibrahim harus dibakar sama kaumnya, bermusuhan sama orang tuanya sendiri. Nabi Nuh alaihi salam ya dimusuhi sama keluarganya. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Fir'aun, mau dibunuh. Itu resiko mendakwakan tauhid ya. Seorang dai harus punya mental pemberani, bukan mental cengeng. Iya, begitu ya Pak. Ya, baik. Ini bantahan ya kepada orang yang menjauhkan dari dakwah tauhid. Alasannya memecah belah umat lah, apalah ya. Itu keliru yang seperti ini. Wa yadda'i anna tauhid la yuhtaju li ta'allumihi illa lidaqa'iqa ma'dudatin. Dan dia mengatakan bahwa mengklaim, beranggapan bahwasanya tauhid ini enggak butuh untuk dipelajari, kecuali hanya beberapa menit saja. La ilaha illallah. Udahlah tauhid itu ya kasih menit 5 menit selesai. Gak usah diperpanjang lebar pembahasan syirik gini. Ya akhi, dakwahnya Nabi dan Rasul tauhid.
Dan kita harus ingat, kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Bahaya tauhid sangat dahsyat. Ancamannya banyak kan, kita tahu. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Afan ya, bahaya kesyirikan. Ancaman dosa syirik. Perintah mentauhidkan Allah dan ancaman besar dari perbuatan syirik. Di antaranya apa? Haram masuk surga. Orang yang melakukan kesyirikan haram masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Orang yang berbuat syirik Allah haramkan dia masuk surga dan temannya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Lain asyrakta layahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik maka akan terhapus, hangus seluruh amalanmu, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ya, itu diantaranya. Sangat dahsyat sekali ancamannya, ya kan? Baik. Apalagi dalam ayat dikatakan, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, seolah-olah dia bagaikan orang yang tersungkur, dilemparkan dari langit, kharra minas sama', tersungkur dari langit, kemudian diterpa oleh burung, dihempaskan di tempat yang sangat jauh. Ini menunjukkan hinanya orang yang melakukan kesyirikan. Dan hak Allah yang paling agung adalah tauhid. Ya, dan larangan Allah yang paling agung apa? Adalah kesyirikan. Ya, perintah Allah yang agung adalah tauhid, dan larangan yang paling agung, sesuatu yang Allah larang adalah kesyirikan. Nah ini ya, jadi sangat disayangkan kalau ada orang mengatakan gak butuh kita belajar tauhid lama-lama, ya kecuali hanya beberapa menit saja cukup. Ya, karena belajar tauhid, bahas masalah syirik ini memecah belah umat, ini tentu tidak dibenarkan. Baik. Qaulu rahimallahu ta'ala urijari ila sama nastafidu minhu. Dalam matan disebutkan bahwasanya beliau penulis mengatakan, dan Rasulullah setelah 10 tahun masa kenabian dan kerasulan, ya, maka Nabi dinaikkan ke langit oleh malaikat Jibril dengan buraq ya, tunggangan beliau ke langit. Nastafidu minhu, kita ambil faedah dari penjelasan ini apa? Satu, annama akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam min amril ghaibi naqulu fi amanna wa saddaqna wa sallamna. Yang pertama, sesungguhnya apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait perkara-perkara ghaibiyah, perkara gaib, maka kita katakan kami beriman, kami imani, dan kami membenarkannya, dan kami menerimanya. Nah, inilah konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Di antaranya apa yang dulu kita sampaikan, tasdiqu fi ma akhbar. Konsekuensi makna syahadat, kita bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi kita membenarkan berita yang dikabarkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait apapun bentuknya, masuk akal atau tidak masuk akal, perkara-perkara ghaibiyah, kejadian-kejadian di zaman Nabi maupun nanti kejadian setelah kematian, wajib kita imani, nggak boleh kita menantangnya. Itulah konsekuensi iman atau syahadat kepada bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib membenarkan berita
yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak masuk akal oleh otak kita gitu ya, logika kita, namun kebenarannya sudah 100%, jangan ragu lagi. Karena apa yang disampaikan Nabi itu berdasarkan wahyu Allah, bukan ngarang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berkata bukan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Itu ya, coba kita kasih contoh nih. Pernah dengar nggak hadis terkait dengan perintah mencelupkan lalat di minuman atau di makanan ya? Ketika lalat tersebut mencelok ke minuman kita, mungkin secara akal kita nggak masuk nih. Masa lalat yang kotor dan jorok kita diperintah untuk mencelupkan ke minuman kita? Kalau dia menimba, ya, kalau dia mengenai atau nempel ya di minuman kita, mencolok gitu ya, maka kita celupkan saja. Karena kata Nabi apa? Salah satu dari sayapnya ada penawar dari sayap sebelahnya. Nabi bersabda, "Idza walagad dzubab fi ina'i ahadikum, ya, falyaghmishu." Apabila lalat nempel menjilati minuman salah seorang di antara kalian, bejana kalian, maka celupkanlah. Fa inna fi ahadi janahaihi dawa'un. Karena di salah satu dari sayapnya ada penawar, ada obat. Percaya nggak? Emang Nabi dokter? Nabi seorang peneliti, ilmuwan begitu. Pakai laboratorium, diteliti itu sayap lalat. Enggak ikhwan. Tapi ini dari wahyu yang Rasulullah ucapkan, itu wahyu dan benar. Dan Anda pernah mendengar ada salah seorang mahasiswa SMK di Surabaya membuktikan sabda Nabi ini. Jadi mereka mengambil seekor lalat, dimasukkan ke lab, ya, diteliti pakai mikroskop ya, diteliti, benar. Salah satunya racun, salah satunya adalah penawar obatnya. Maka mungkin akal kita nggak akan nerima. Lalat kan jorok ya, dia tuh suka mencolok di tempat-tempat yang kotor, sampah segala macam lah. Masa kita disuruh nyelupin lalat tersebut? Ih, jorok kan gitu. Tapi ini sabda Rasul, kita harus benarkan. Justru kalau nggak dicelupkan, kumannya malah nempel. Tapi kalau dicelupkan, lalat yang sayap yang satunya menjadi penawar dari racun tadi, dari sayap yang satunya. Padahal Nabi bukan dokter ya, bukan seorang ilmuwan peneliti, tapi lihat ucapan beliau itu dari wahyu, dan Allah yang telah mewahyukan kepadanya. Amin. Jadi sangat jelas sekali. Padahal zaman dulu nggak ada yang namanya kecanggihan teknologi dari sisi kedokteran ya, nggak ada. Tapi kok ternyata faktanya terbukti di zaman sekarang. Ini menunjukkan apa yang diucapkan bukan dari logikanya, tapi dari wahyu. Allah Maha tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu masalah yang terbaik untuk hambanya, untuk ya makhluknya. Begitu ya, itu terbukti ya. Jadi sudah, apa kata Nabi, kalau itu sahih hadisnya, wajib kita benarkan. Terus yang kedua, apa faedahnya? Ahammiyatus shalawatil mafruḍah. Yang kedua, pentingnya sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ya, setelah tauhid ada datang perintah apa? Sholat. Maka seorang muslim jangan menyanyiakan sholat. Dan sholat termasuk amal yang akan pertama kali akan dihisab loh ya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal amalan yang akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik juga amalan yang lainnya. Sesibuk apapun ya khawah, jangan tinggalkan sholat. Ya, maka Nabi mengancam keras loh ya.
Dalam hadis yang lain, kalau seandainya di rumah itu nggak ada anak kecil, nggak ada perempuan, saya akan bakar rumah-rumah tersebut. Bagi laki-laki yang ada di dalam rumah tersebut yang tidak pergi ke masjid untuk sholat, ya kan? Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kedua setelah syahadat. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, jangan kemudian kita dengan alasan sibuklah, apalah, tetap seorang muslim harus ingat Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya, yaitu salat 5 waktu. Haitsu anna Allah subhanahu wa ta'ala faradaha bis sama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kewajibnya salat 5 waktu itu sampai bertemu dengan Nabi secara langsung. Perhatikan ya, coba gini. Ini salat ini luar biasa nih, unik nih. Artinya begini. Ada banyak ya syariat-syariat wahyu yang turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui siapa? Perantara malaikat Jibril. Jadi wahyu yang Allah turunkan itu kan hampir semuanya ya, syariat-syariat apapun itu melalui siapa? Malaikat Jibril. Sampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai perantara gitulah dengan malaikat Jibril. Dan terkadang lewat mimpi. Ya. Namun unik, sholat tidak demikian. Berbeda dengan sholat. Perintah sholat langsung. Rasulullah dinaikkan ke langit 7. Bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima wahyu secara langsung. Ini menunjukkan keagungan ya perintah sholat. Masya Allah. Keagungannya, wajibnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Karena turunnya wahyu ini langsung gitu loh, tanpa perantara malaikat Jibril. Bahkan Nabi diantar ke sono ya, ke langit 7. Nah ini ya beda dengan syariat yang lain, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, perintah-perintah ibadah yang lainnya atau syariat yang lainnya, itu melalui jalur ya perantara malaikat Jibril. Tapi kalau salat, Allahu Akbar, langsung dinaikkan ke langit 7, bertemu kepada Allah, di situ turunlah syariat atau wahyu tentang syariat salat. Itu ya. Maka yang sedikit ini bermanfaat. Besok kita lanjut lagi tentang makna hijrah, insyaallah ya. Makna hijrah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.